Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi online GKI Samanhudi. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami akan mengisi hidup kami seturut dengan firman-Mu. Oleh karena itu kami membuka diri kami menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam diri kami. Firman Tuhan bertumbuh, berakar, berbunga, dan juga berbuah di dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudari, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah prinsip pokok yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose berkaitan dengan perilaku berelasi dan bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip pokok ini seharusnya dipraktekkan oleh murid-murid Kristus. Mulai dari kehidupan rumah tangga atau keluarga sampai ke kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kehidupan rumah tangga yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam perikop Kolose ini cukup menyeluruh. Ada relasi antara suami dan istri, relasi antara orang tua dan anak-anak, dan relasi antara tuan atau nyonya dan hamba-hamba atau pelayan-pelayannya. Ini adalah gambaran umum kehidupan rumah tangga dalam tradisi Yahudi, Yunani, dan Romawi. Dalam rumah tangga modern sekarang ini, gambaran seperti ini dapat kita temukan juga. Sekali lagi, ada relasi antara suami dan istri, boleh dikatakan relasi kekasih. Lalu ada relasi orang tua dan anak-anak. Dan ada relasi tuan atau nyonya dan hamba-hambanya. Atau boleh dikatakan relasi antara majikan dan para pekerjanya. Dalam terang iman kepada Tuhan, Rasul Paulus meyakini bahwa setiap rumah tangga juga
setiap masyarakat akan mengalami kehidupan yang bahagia kalau setiap anggotanya, yaitu pribadi-pribadi yang ada, menjalankan prinsip pokok ini, yaitu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada baiknya juga jika kita menghafal ayat Kolose 3 ayat 23 ini. Dengan hafal ayat ini dan sering mengucapkannya, mungkin sebelum kita menggosok gigi sambil bercermin, kita ucapkan ayat ini kepada diri kita sendiri. Kita jadi setia mempraktekkan prinsip dalam keseharian hidup kita. Apapun juga yang aku perbuat, aku akan perbuat dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana rincian praktis dari prinsip Kolose 3 ayat 23 ini? Apa yang harus aku praktekkan kalau aku berbuat apapun dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Nah, saya coba merinci prinsip ini dengan 3 hal praktis yang dapat kita kerjakan. 3 hal praktis itu adalah 3 S. Pertama, syukur. Ya, kalau kita berbuat apapun dalam kehidupan rumah tangga kita, masyarakat kita, misalnya bekerja mencari nafkah, apapun profesinya itu, kita akan bekerja dengan penuh syukur, bukan dengan keluhan atau sungut-sungut. Rasa syukur mestinya kita kedepankan karena bagaimanapun sampai sekarang ini Tuhan menolong dan memelihara hidup kita. Ada seorang berkata kepada saya, "Tapi Pak Henry, pekerjaan saya berat dan bikin penat. Terus penghasilan saya tetap di darat alias gak naik-naik. Gimana saya gak berkeluh kesah kalau bekerja? Apalagi kalau menghadapi hari Senin." Saudara-saudari, saya berkata kepadanya, menceritakan pengalaman saya. Sejak duduk di sekolah dasar, karena kehidupan keluarga yang tergolong miskin, saya sudah mesti bekerja. Tepatnya pada waktu itu saya berdagang roti berkeliling. Terus lanjut SMP, SMA. Saya juga bekerja untuk uang sekolah. Selesai SMA, saya bekerja di sebuah warung di Bandung. Lalu saya bekerja di bank, dan berikutnya saya bekerja di sebuah garmen di Majalaya, Bandung. Dari situ saya tahu tidak ada pekerjaan yang tidak berat dan tidak bikin penat. Yang gak berat dan gak bikin penat itu ya tidur. Cuma itu. Tapi firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat 9 sampai 11 berkata, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu." Jadi saudara-saudari, ayo bangun dan bekerjalah dengan penuh syukur. Itulah S yang pertama. S yang kedua, sukacita. Kalau kita berbuat apapun dengan segenap hati kita dalam bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kita akan berbuat apapun, bekerja dengan sukacita. Sukacita itu kita tunjukkan bukan cuma dengan tertawa, tapi terutama dengan kerelaan dan kemurahan hati kita.
Jadi, dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan, orientasi atau arah hati kita tidak semata-mata kepada upah, tapi kepada Tuhan yang telah melakukan banyak kebaikan. Dalam syukur kepada Tuhan ada sukacita. Lalu kita pun mengerjakan apapun dengan sukacita dan berikutnya, ini S yang ketiga, sebaik-baiknya. Berbuat apapun dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, pada kenyataannya ditunjukkan dengan praktek bekerja sebaik-baiknya. Ada keseriusan ketika kita bekerja atau ketika kita melayani. Serius bukan berarti jadi tegang dan kaku, tapi justru jadi tenang dan tak sambil lalu. Kita tidak asal-asalan dan tidak setengah-setengah dalam bekerja atau melayani, tapi penuh perhatian dan perjuangan sampai tuntas. Itulah bekerja atau melayani sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya juga berkaitan dengan kejujuran. Jadi, ketika kita melakukan apapun dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kita akan berbuat itu dengan jujur. Umat kekasih Tuhan, demikianlah 3S yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 3S, kita lakukan itu untuk mewujudkan prinsip Kolose 3 ayat 23. Kalau aku berbuat apapun dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka aku mesti berbuat itu dengan 1. Syukur, 2. Sukacita, dan yang ketiga sebaik-baiknya. Semoga kita dapat mempraktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari rumah tangga atau keluarga kita, lalu kita lanjutkan dalam kehidupan masyarakat kita. Saya percaya kehidupan kita akan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana, tapi kami yakin berdaya guna. Hari ini firman-Mu menuntun kami agar kami berbuat apapun juga dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu berarti kami sudah seharusnya bekerja dan berelasi dengan orang lain serta melayani Tuhan dengan syukur kami, dengan sukacita kami, dan dengan sebaik-baiknya dari diri kami. Ya Roh Kudus, bekerjalah terus di dalam kami. Ingatkanlah kami terus akan prinsip dari firman Tuhan ini. Kiranya melalui kehadiran dan apapun yang kami perbuat dalam hidup ini, nama Tuhan dipermuliakan selalu. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini. Seperti pada hari-hari yang lalu, kami percaya Engkau Tuhan beserta dengan kami. Kami hanya memohon, berikanlah kami pada hari ini rejeki kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah ya Tuhan
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa pagi kita selesai. Kita lanjutkan perjalanan hidup kita dengan 3S, syukur, sukacita, dan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.